sebenarnya ini hanya pengetahuan alam yang sudah tulis apa bicara atau memberikan pengetahuan itu dengan selingan jalan-jalan itu hanya untuk menambah suasana biar rileks aja ya, jadi bisa diterima dengan mudah. Tapi yang selama ini orang tahu tapi tidak mengerti, banyak yang terjadi ya selama ini yang dibilang sering digunakan kata-katanya. Contohnya, jangan pergi hari Sabtu, jangan pergi hari Selasa, jangan duduk di tengah pintu, jangan acung-acung. Itu sebenarnya ketika kita tanya kepada ibu kita, eyang kita, artinya apa sih, yang mereka nggak bisa menjelaskan gitu. Karena sebenarnya mereka tuh nggak tahu, cuma mengikuti apa yang dulu pernah eyang katakan kepada anak-anaknya atau cucunya ya. Dalam hal ini adalah kan Bunda membahas tentang setu atau setelahnya waktu ya. Sebenarnya dalam masalah bab gaib, alam gaib ya, ingat, jangan benturkan antara pengetahuan ilmu gaib, ilmu alam ya, bukan ilmu gaib, ilmu alam dengan agama ya, yang terkait dengan manunggal ing alam. Ingat ya, kata manunggal itu ada 3, makanya dibilang tri manunggal. 1, manunggal ing Gusti, manunggal ing Gusti dari selamat kita dengan sama kita menyelamatkan kita ketika pada akhir zamannya itu dengan akhirat ya, dengan Gusti Allah ya, atau Tuhan. Manunggal ing Gusti adalah kita dengan Tuhan. 2 adalah manunggal ing alam, kita dengan alam ya, alam yang tercipta oleh Tuhan, alam semesta ini bagi 2 ya, nyata dan yang tidak melihat. Yang ketiga manunggal inglian atau orang lain. Terciptanya karma adalah manunggal inglian, lesan kita yang tidak terjaga, perilaku kita yang tidak terjaga dengan orang lain, makanya disebut di sini adalah manunggal inglian atau manunggal dengan orang lain ya. Itu namanya untuk menjaga karma. Dalam kehidupan kita ada dua karma, yaitu karma buruk dan karma jahat. Bagaimana bisa membedakan karma buruk dan karma jahat? Di saat kita terjatuh atau kecelakaan atau sakit, kita tertolong oleh orang lain yang tanpa tersengaja, tanpa kita tahu, itulah sebenarnya kita menyimpan namanya karma baik. Karma baik kita masih ada ya, masih ada karma baik dan karma buruk ya. Makanya kehidupan kita ada 2 hal, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma buruk adalah tercipta daripada kejahatan-kejahatan kita yang menumpuk dengan orang lain, dengan alam dan sekitarnya. Itu berbuat ya terkait dengan karma ya, karma buruk kita, kejahatan kita. Itu sama saja dengan kita menabung kejahatan atau menabung kejelekan. Dan karma baik sebaliknya seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui tentang karma kita seberapa banyak? Di saat kita terjatuh dalam masalah, terjatuh dalam suatu mungkin kecelakaan atau apa, ditolong orang, itu sesungguhnya kita banyak menyimpan karma baik. Makanya kita bisa menggunakan karma itu dengan seperti itu. Tapi ketika terjatuh tidak ada yang menolong, ini itu dan sebagainya, bahwa dalam tubuh kita harusnya introspeksi diri bahwa kita punya kejahatan pada orang lain yang lebih banyak daripada itu. Makanya introspeksi diri ya, ketika kita ada masalah atau apa, kita usahakan lebih kepada introspeksi diri, melihat tabungan diri. Jangan langsung memvonis orang lain yang jahat kepada kita. Itulah arti karma baik dan karma buruk ya, itu intinya tabungan. Manunggal inglian terkait dengan karma itu ya. Dan manunggal ing Gusti ya, seperti hanya ketakwaan kita dengan Tuhan ya, itu akan terbaca ketika pada akhir zaman ya, ketika kiamat gitu ya, ketika berhubungan dengan Tuhan atau Gusti. Manunggal ing alam yaitu kaitannya kita dengan alam sekitar ya. Alam punya hati, semuanya ciptakan sama Gusti, semua punya hati dan semua punya perasaan ya. Cuma kadang-kadang kita tidak semua orang mengetahui untuk ini, dan lebih terbentur lagi ketika ada orang yang bicara tentang alam ini selalu terkaitkan dengan
musyrik syirik, tanpa mereka tahu apa sih musyrik syirik, tapi langsung menghakimi dengan seperti itu. Dan yang tadi saya bilang kembali ke masalah Sabtu, jangan pergi-pergi hari Sabtu. Sabtu adalah slownya waktu. Iya memang. Ini ada sedikit rahasia, sebenarnya bukan rahasia lagi bagi orang-orang yang tahu. Setiap orang yang kena tenun, santet, judulnya yang berkaitan dengan kejahatan ya, apa itu setan, itu biasanya terambil atau diambil mangsanya itu pada Sabtu, Jumat sore jam 5 sampai jam 5 sorenya lagi Sabtu. Biasanya itu terambil di situ. Itu memang ada peraturan di alam sana yang ibadah mempersilahkan kalian mau berbuat apa, tapi di hari itu. Makanya kalau eyang-eyang zaman dahulu kan selalu bilang jangan pergi hari Sabtu karena mungkin takut pas mereka bekerja kita nanti kena atau keserempet, intinya kan gitu. Itulah kata hari Sabtu ya, setelahnya waktu. Ada lagi, jangan duduk di tengah pintu. Yang pertama ya emang nggak sesuai dengan etika kita ya, makan atau duduk di pintu. Tapi yang lebih terkait lagi, karena pintu adalah keluar masuknya orang, juga bangsa lain ya. Kadang-kadang konteksnya duduk di pintu, ya contohnya ini untuk bunda saja ya. Saya sering bilang sama pasien bilang, tolong jangan di pintu dong. Ya intinya tidak semua yang di situ terlihat. Kadang mungkin ada apa yang lewat situ kan otomatis nabrak ke tubuh kita. Bukan hanya manusia ya, apalagi tempatnya bunda, pasti harus kita makhluk lain juga. Di pintu, tetap lewat pintu. Namanya apa? Ibaratnya bahasa jin juga kadang-kadang punya etika ya, kecuali setan ya, punya etika. Segala hal masuk lewat pintu. Apalagi jangan ngacung-ngacung atau menunjuk jari ke arah yang dibilang angker. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan kenapa sih nggak boleh kayak gitu. Paling jawabannya ora ilok. Sebenarnya ada jawaban. Pas ketika kita menunjuk jari ke arah, ya sebenarnya nggak angker juga kemana. Itu sepertinya kayak makhluk gaib itu berguna. Dia merasa dipanggil atau tertarik, akhirnya ngikutin kita. Ya itu makanya nggak boleh, jangan tunjuk jari ke asal tunjuk jari. Itu sebenarnya kalau kita menunjukkan jari walaupun tanpa sengaja, ternyata ada makhluk lain yang mungkin merasa tersinggung. Nah itulah makanya mereka ngikutin kita. Apalagi coba yang sering banget jadi di masyarakat, yang dibilang sering diucapkan tapi tidak paham pengertiannya. Banyak banget ya, banyak banget. Kalau dulu juga iya, sering banget bunda masa kecilnya suka nanya-nanya, jadi bunda tahu. Bunda kan orangnya kalau penasaran apa yang pengen aku tahu ya harus ada penjelasan. Juga dalam kehidupan ini ya, jangan menelan mentah-mentah suatu hal. Kadang-kadang yang terlihat baik belum itu buat kebaikan orang lain. Seperti contohnya, emang menasihati orang lain itu mudah, mengatakan kebaikan, tapi kadang-kadang tidak bisa diterima orang itu dengan baik pula. Karena makanya setiap kita berbicara harus bisa melihat pada karakter si pendengarnya ya. Jangan langsung asal bicara merasa baik, aku udah bener kok, aku bener, tapi belum tentu diterima dengan benar oleh pendengarannya atau yang ditujukan. Itu aja ya, sedikit banyak ulasan yang dalam hal ini masyarakat sering bicarakan tapi nggak tahu artinya ya. Bunda akan buka satu untuk hal lainnya juga ya, karena ini udah hampir sampai. Bunda dan minta maaf segala hal yang mungkin banyak di sini kesalahan atau pengetahuan bunda mungkin berbentur dengan pengetahuan orang lain. Bunda minta maaf ya, karena ini bukan pengetahuan bunda. Jujur aja bunda sering mendapat pengetahuan ini karena bunda sering semedi yang bunda sering tanyakan hal-hal yang
mereka nggak paham. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat malam, selamat